Perkenalkan, nama saya Rafael Zepanesian dengan NIM 11S22003. Di sini kan mempresentasikan tentang praktikum WIK 13 Pro bahasa C pointer. Angkat praktikum yang pertama adalah ester-ester dan ester-top, eksplorasi penggunaan fungsi ester-ester dan fungsi ester-top pada library string.h. Yang pertama adalah ester-ester. Jadi ester-ester itu adalah kayak mengambil substring dalam string. Jadi di sini saya buat contoh programnya. Pastikan apa? Library string.h ada. Jadi ini deklarasi eh, untuk string teks, isinya stringnya adalah I love turtles very much. Ini kita buat untuk fungsi ester-esternya jadi pointer sub tipe data char. Ester-ester, jadi ester-ester itu ada dua parameter. Yang pertama adalah variabel dari string yang mau kita ambil stringnya, substringnya. Lalu substringnya itu sendiri. Jadi ini ngambil substring, maksudnya pertama dari, ini kan I love turtles very much, jadi yang diambil turtles, mulai dari turtles, jadi turtles very much sampai seterusnya. Jadi mulai dari turtles, mulai dari string yang mau kita ambil sampai seterusnya. Itulah substring yang dimaksud. Inilah adalah outputnya, %s untuk string, jadi adalah subnya, sub adalah tadi ester-ester dari teks untuk dimulai dari turtles. Kita menjalankan. Jadi dari I love turtles very much, jadi keluarannya hanya turtles very much. Itu untuk yang ester-ester. Uh, Kedua adalah esterto, ini menyimpan, oke. Jadi ini kayak menentukan batas dalam string untuk string tersebut. Jadi maksudnya, oke, pertama adalah library string.h harus ada, char ester ini untuk string. Stringnya saya buat this pizza is really delicious untuk piece-nya. Jadi esterto ada dua parameter sama kayak ester tadi. Jadi variabel untuk stringnya sama. Ini maksudnya karakter. Jadi esterto ini mengambil per karakter. Jadi saya buat dia karakter batas untuk penentuan di string nanti. Jadi ini maksudnya petik 20 ini maksudnya spasi. Jadi ini nanti akhirnya this pizza is delicious, this spasi pizza. Jadi dalam uh, waktu dia meng-scan string ini, kalau dalam sequence ini pas pertama dia sudah menemukan spasi, disitulah dia berhenti. Jadi this pizza is delicious, ester token ester spasi. Jadi berhentinya nanti di saja, hanya ngambil satu kata ini. Jadi ini hanya while loop untuk ngeprint per kata, habis itu new line terus. Jadi piece ini cuman kayak piece tidak sama 0, ini cuman kayak batasnya. Lalu piece sama ester top 0 spasi, jadi spasi untuk 0. Pada akhirnya kalau ini dia, kalau stringnya udah selesai. Kita akan jalankan. Oops. Ya. Oh, jadi this pizza is really delicious. Jadi this spasi, maaf, enter pizza is new line, really new line delicious. Kayak gitu ya. Itu untuk ester-ester dan esterto. Yang kedua adalah panjang pointer sebagai array. Jadi ini sama kayak minggu lalu, cuman bedanya dia merupakan pointer dan array-nya itu array dinamis. Jadi satu cara simpel yaitu bisa yang kayak minggu lalu, tapi bedanya ini cuman parameternya pointer dan apa namanya?
deklarasi array-nya itu adalah dinamis, jadi string itu adalah array karakter, jadi ini array dinamis untuk string. Oke, fungsinya kita tengok dulu. Untuk length, parameter char pointer string str. Jadi parameternya adalah pointer sebagai array nantinya di sini. Jadi integer len kayak minggu lalu, cuman bedanya ada str plus plus. Jadi ini len kita buat untuk mengambil len-nya nanti, hasil akhir dari return-nya. Jadi while pointer str tidak sama dengan 0, ini maksudnya kosong, dan tidak sama new line karena di gets itu ada new line-nya, maka kita dankan terhadap new line, maka len plus plus len akan bertambah kalau ini, dan str plus plus ini maksudnya ini maksudnya kayak ini kan array tadi kan, cuma dia dalam bentuk pointer. Karena dia dalam bentuk pointer yang merupakan memori, jadi str plus plus ini maksudnya pindah ke suku array berikutnya. Baru kita return len. Oke, jadi ini pada mainnya ini deklarasi untuk string array dinamis. Jadi pointer string adalah char pointer malloc. Ini size dari stringnya. Lalu pointer lalu size of char, maksudnya ini byte-nya dari tipe data char. Udah, jadi gitu. Ini if null, kalau stringnya itu kosong, maksudnya memorinya tidak ada, maka memori tidak bisa dialokasi exit null supaya apa? Tidak lanjut ke sini nanti. Lalu ini input, ini str, ini 100, kan ini besarnya array itu. Standard input, integer length, tadi ini, baru output panjangnya. Kalau kita free, kalau kita mengalokasi memori, kita harus nge-free dia supaya tidak supaya mencegah kemungkinan memori leak dalam data di sini. Kita akan jalankan. Kita buat ini harus dia string, jadi ya. Oke, ada 15 panjang stringnya. Ada versi yang lain, yaitu strlen. Ya, iya. Pakai string.h, pakai strlen. Pointer ini return-nya. Di main-nya dia sama kayak len 2 tadi. Jalan-jalan kan? Dia akan buat ada 8, oke, dia berjalan. Ini ada versi yang lain, cuman ini kan udah pakai strlen. Ini maksudnya malloc panjang dari array itu. Ini tambah 1 maksudnya dia null terminatornya dia termasuk. Jadi ya udah sih. Cuman ini kan dia bisa. Ini sama kayak tadi yang ini, cuman bedanya dia. Ini aku buat pointer untuk pointer ini tadi. Jadi aku mengalokasi memori untuk ini. Kita buat ke kondisi while-nya. Jadi char pointer str1 malloc ini strlen dari str, berarti ini panjangnya dari str, maksudnya panjang array-nya nanti plus 1 dia null terminator. Karena setelah input nanti dari string fgets dia ada enggak, setelah memorinya nanti ada kayak null terminator, maksudnya kosong dia. Jadi sih ini apa, kalau dia kosong ini copy, ini ini copy str1, maksudnya input dari sini nanti ini kan str, inputnya nanti kan parameter str-nya. Jadi kita copy input nanti str ke str1. Jadi str1 pointer str1 kondisinya sama kayak ini. Udah str1 tadi plus plus, len plus plus, lalu kita returnkan len. Ini free str1 min len karena str1 kan tadi dari str, min len kan karena di sini kita ada dua apa kan? Ada dua memori yang satu memori yang teralokasi
Cuman dia karena ada len plus plus, dia terikut. Maka kita kurangkan dengan len. Iya. Karena di loopnya ini ada len plus plus, ada str 1 plus plus. Kita berikan keduanya. Kita berikan str 1 dikurang len. Udah, di integer min-nya dia sama. Tadi. Ini di array dinamis, ini kondisinya kalau dia kosong, ini inputnya, ini panjang array. Ini kita beri memori. Dan jalankan. Tempat. Oke, yang lain ini sama kayak len 1, cuman dia bedanya ini pakai for loop, bukan dari while loop. Oke, itu untuk panjang pointer sebagai array. Ketiga adalah reverse. Fungsi itu mengembalikan urutan terbalik dari elemen pada pointer sebagai array, di mana pointer tersebut merupakan parameter. Ini kayaknya menerima string juga. Ada dua versi, tiga. Ada tiga saya buat. Oke, yang pertama untuk yang array stringnya aja ya. Oke, jadi untuk oke, include library-nya semua, string, standard lib sama standard type input output. Untuk fungsinya void reverse, parameternya pointer str, n-nya itu strlen str. Kita buat nanti kita butuhkan untuk deklarasi array dinamis nanti. Jadi ini char temp untuk kondisinya nanti pas pembalikan array, ya, pas pembalikan elemen urutan elemen array, pointer temp sama kayak yang tadi sih. Char pointer malloc ini panjang array-nya, jadi n plus 1, n kan dia panjangnya dari string nanti. Plus 1, ini satunya adalah spasi, maaf, penyimpanan untuk nol terminatornya, untuk himpunan kosong. Lalu pointer kalau size of char, size dari tipe data. Maksudnya ini memori dari tipe data berapa byte kayak gitu. Ini if temp itu, kalau memori tempnya itu adalah kosong, maka memori tidak bisa dialokasi. Oke, kita kopikan input str nanti yang di main ke dalam temp supaya dia bisa masuk ke ini, ke kondisi ini. Jadi ini ada for loop i sama dengan 0, i kurang, ini kayak 2 minggu lalu kayaknya, penggantian tempat dengan memakai kontainer sementara. Jadi char c, ini c-nya ini sebagai kontainernya. Jadi temp i, temp suku ke i, temp suku ke i sama dengan temp ini masuk ke akhirnya. Ini maksudnya kalau dia terbalik di apa himpunan akhirnya. Iya, suku ke akhirnya maksudnya. Lalu suku akhir. Jadi ini dari awal ke belakang baru kedua. Kalau misalnya dia kayak panjangnya itu ada 5, jadi suku ke 0 dibandingkan dengan suku ke 4, lalu selanjutnya suku ke 1 dibandingkan ke suku ke 3, dan itu seterusnya. Itu cara kerja dari for loop ini. Lalu string copy dari temp, dari ini ke str-nya, supaya nanti outputnya sama ke sini. Kita free temp karena kita mengalokasi memori temp tadi. Jadi pada main-nya dia sama kayak tadi, alokasi memori untuk pointer, jadi char pointer string, char pointer, malloc size array-nya, bintang pointer size of char besar dari tipe data char. Kalau stringnya kosong, memori tidak bisa dialokasi, exit. Kalau ini inputnya semua, ini fgets ini termasuk new line. Jadi ini new line, ini string span. Kita gunakan mengganti new line yang bawaan fgets tadi menjadi 0 supaya nanti pas menghitung panjang string itu pas. Lalu ini adalah outputnya, enggak, ini kita buat fungsi ke stringnya, fungsi reverse dari ke string, lalu kita outputkan. Setelah, kalau misalnya ini kan pengalokasi memori harus kita berikan supaya tidak dapat, supaya tidak terjadi memori kebocoran memori. Dan maaf. Risau. Ya, oke. Itu kan untuk reverse.
Ada versi simpelnya, singkatnya. Jadi pakai strep aja. Lalu untuk integer min-nya sama kayak di ref 1. Kita akan jalankan. Oke. Oke. Lalu ini saya buat untuk kalau dia menerima array integer. Jadi konsepnya sama untuk array kalau dia string, cuman tidak memakai copy. Jadi integer temp ya udah sih sama. Ini array dinamis, lalu kasih memori dari pointer temp. Integer pointer malloc size array-nya, lalu pointer lalu size of integer. Berarti size tipe data integernya, kalau temp-nya itu kosong, memori tidak bisa dialokasi. Di situ dulu for loop. Sama kayak tadi, pointer temp, penggantian. Jadi awalnya itu dipindahkan ke suku akhir ke temp, dan seterusnya nanti. Kalau kita free temp karena alokasi memorinya. Nah, pada min-nya sama integer n ini untuk panjang array-nya karena alokasi memori panjang array. Untuk integer harus kita tentukan panjang array-nya terlebih dahulu. Supaya nanti scanf-nya karena kita memakai for loop. Jadi ini alokasi memori, konsepnya sama. Udah, itu sih. Ini ini elemennya, ini input elemen, ini penggunaan, ini call function-nya, ini output-nya. Jadi output-nya itu adalah for loop juga karena kita ngapain satu elemen array. Kita free str karena kita alokasi memorinya tadi. Kita jalankan. Kita buat 6, 1, 2, 3, 4. Oke, itu perbaikannya. Kita buat saldo 3. Oke, itu untuk reverse. Berikutnya adalah huruf kapital. Fungsi untuk mengembalikan perubahan karakter pada pointer sebagai array menjadi huruf kapital semuanya. Di mana pointer tersebut merupakan parameter. Jadi ini inputnya string pastinya. Ya. Jadi oke, sama kayak minggu lalu. Kita buat yang simple dulu ya. Pada fungsinya void upper, parameternya pointer string. Lalu ya ada fungsi string upper dari string.h ke str-nya udah sih. Kalau main-nya sama kayak sebelum-sebelumnya, kasih memori, ini array dinamis, pointer str, pointer malloc size array-nya, lalu pointer lalu size IP datanya. Lalu ini kalau dia kosong, memorinya tidak bisa dialokasi. Udah sih. Ini inputnya pakai catch supaya bisa baca spasi, lalu call function-nya upper string, lalu kita outputkan kapitalnya gimana. Jadi ya udah, ini free str karena kita kasih memori tadi. Kan? Oke, dia bisa. Oops, kapital Yodwan. Oke, ada baper dikit. Ya jalan sih. Oke, untuk kapital. Oke, ini versi dia memakai ini link ke 13C. Jadi ini kalau dia versi integer untuk string 97 sampai 120 itu adalah huruf kecil dan 65 sampai 90 adalah huruf kapital. Jadi pada fungsinya dia char pointer str for loop. Jadi ini tanpa alokasi memori pas di fungsinya. Integer sama dengan 0, ini string i, suku ke i tidak sama dengan kosong, karena kita tidak mau dia kosong. I plus plus, ke apa? Apa namanya? Suku ke berikutnya. Jadi kalau huruf itu pada interval abjad kecil, A sampai Z,
Kalau dia kecil, kita kurangkan huruf itu sebanyak 32 supaya kering, supaya sesuai dengan tabel C nanti. Jadi pada integer main-nya dia sama, ini array dinamis, alokasi memori. Jadi kalau dia kosong, memori tidak bisa dialokasi. Ini inputnya masukkan string pakai get supaya bisa membaca sesuatu. Oh ya, ini kan sebelumnya kan size of str kan. Tapi di sini kita tidak bisa lakukan karena size of str di sini, karena str itu pointer, jadi size memori dari str yang akan dibaca dari sini. Kalau kita buat size of str, makanya kita buat 100 ini menjadi kayak batas panjang input array-nya nanti. Kayak kita buat 100. Habis itu upper, fungsi upper dari yang tadi kita buat ke string, lalu kita outputkan, baru kita print string tadi karena karena memorinya kita tadi alokasi. Kita jalankan. Change sama. Oke, di jalan. Oke, ini Kapit ini versi yang kalau aku memakai pointer untuk kondisi di sini. Jadi dia ya nggak cuma buat capek sih. Tak kenapa saya buat. Oke, pointer upper, pointer string. Jadi ini bedanya kita nge-assign pointer string 1, kita kopikan dari str, input str nanti. Oke, ini aku kasih memori. Oops, ini lupa saya beri. Oke, jadi aku kasih memori. Udah sih. Lalu kita kopikan str tadi, stringnya ke str 1. Habis itu pengecekannya sama kayak tadi, yang pakai ASCII, tabel ASCII. Dalam interval A sampai Z yang kecil, kita kurangkan 32. Kita return str 1, kita free str 1 karena kita alokasi memorinya tadi. Pada min-nya dia sama. Ini array dinamis, alokasi memori untuk str pointer. Kalau str-nya kalau kosong, memori tidak bisa dialokasi. Ini inputnya pakai fgets supaya bisa baca spasi. Ini char pointer str 1 sama dengan upper, karena tadi upper itu ada pointer. Fungsi upper ada pointer, makanya kita buat pointer str 1 sama dengan upper. Itu str, karena ada pointer di sini. Habis itu, udah, ini outputnya, baru kita free str 1 karena kita tadi alokasi memorinya. Oke, kita jalan. Oke. Oke, itu untuk huruf kapital. Yang berikutnya adalah jumlah vokal. Bahwa fungsi untuk menghitung banyaknya huruf vokal dari pointer sebagai array. Jadi jumlah vokal pasti inputnya adalah string. Jadi ini kayak minggu lalu. Dan bedanya parameternya ada pointer. Oke, ini versi yang tidak memakai pointer dalam fungsinya. Oke. Ini kita deklarasi untuk jumlah vokalnya nanti untuk variabel untuk menghitung jumlah vokalnya nanti kita deklarasikan. Kita beri nilai 0. Jadi dia ini adalah for loop dari 0 batasnya sampai panjang dari string di plus. Oke. Ini udah. Ini kalau huruf itu adalah A, I, U, E, O yang kapital sama yang kecil, maka huruf vokal tadi jumlah tadi variabelnya akan bertambah. Kita returnkan jumlahnya. Udah sih. Pada min-nya sama kayak sebelum-sebelumnya. Kita buat pointer string, kita alokasi memorinya, char pointer malloc 100 pointer size char. Kalau dia kosong, memori tidak bisa dialokasi. Ini inputnya, masukkan array, fgets, supaya bisa membaca spasi. Di sini kita buat string span atau string span kan, string scan. Supaya mengganti new line dari fgets, udah bawaan dari fgets menjadi no terminator, supaya nanti penghitungan panjang dari string pas. Habis itu, yaudah sih, integer jumlah, kita outputkan
Tapi terlebih dahulu kita buat variabel cuma, yaitu fungsi vokal voc tadi, menghitung vokal dari string, dari input string tadi. Habis itu kita outputkan, habis itu kita Fourier stringnya kan kita tadi mengalokasi memorinya. Dan jalankan. IWL, oke, vokalnya 5. Kalau di dalam saya ada 3, A dan E. Itu untuk vokal yang versi ini versi kalau saya membuat pointer untuk kondisinya. Buat capek doang sih, tapi udahlah. Aku Jadi pada ini bedanya pas di fungsi voxnya, jadi ini di kasih awal cuma 0, ya perihal 0 untuk penjumlahan huruf vokalnya nanti. Ini saya assign pointer, sebuah pointer. Jadi ini adalah array dinamis, tadi malo, oke, char pointer, malo, ster, berarti ini panjang array-nya nanti, plus 1 untuk nol terminator, beda penyimpanannya, yang nggak buff, yang nggak ada kemungkinan stack overflow, buffer, apapun itu, tidak ada ke error. Pointer size of char, tipe data pointer tadi. Ini kalau pointer dia kosong, memori tidak bisa dialokasi. String copy kita kopikan dari input string nanti ke pointernya. Habis itu di for loop-nya ini i sama 0, i batasnya sampai panjangnya pointer tadi karena itu sih maksudnya batas dari string nanti. Di pointernya udah kita copy dari string. Lalu kalau dia kondisinya kalau huruf itu, berarti ini suku array-nya itu. Kalau huruf itu adalah IUEO, waktu dia kapital dan yang huruf kecil, maka jumlah tadi akan bertambah. Kita berikan pointernya, karena kita tadi mengalokasi memorinya. Kita pinterkan jumlahnya. Supaya keluar pas di sini. Oke, ini main-nya sama kayak sebelumnya. Jadi ini pointer kita buat memori, array-nya dinamis. Pointer string, char pointer malok size array-nya, pointer ke size tipe datanya. Oke, ini kalau stringnya kosong, maka tidak bisa dialokasi. Ini inputnya pakai gets. Kita buat string scan, ganti new line dari gets jadi 0 supaya pas penghitungan batasnya itu yaitu panjang stringnya nanti ya pas. Habis itu ini variabel jumlah vokalnya, baru ini fungsi voc str, baru kita outputkan, baru ya kita berikan supaya karena tadi memorinya kita alokasi. Ini jalan kok. Oke, itu untuk yang vokal. Yang terakhir adalah palindrom, sebuah kata frasa angka atau sebuah urutan karakter. Yang jika dibaca sama dari depan maupun belakang, oke. Jadi codingannya, library-nya pasti harus sudah. Oke, ini integer is palindrom. Ini adalah fungsinya. Integer i, len flat, di sini i bantuan grouping nanti, len adalah untuk panjang string nanti. Di situ ini boolean kita beri nilai awal 0 dari false ya. Lalu ini deklarasi array dinamis. Jadi ini char pointer string copy. Ini variabel untuk pointernya. Ini menggunakan malloc. Jadi char pointer malloc besar array-nya. Di situ plus 1 untuk nol terminator. Lalu size of pointer, lalu size of tipe-nya. Char. Ini str, kalau dia kosong, karena parameternya str tadi, pointer str.
Kalau dia kosong, memori tidak bisa dialokasi. Kita kopikan string copy dari string, input string nanti. Jadi len, ini penggunaan untuk array dinamis pas di apa namanya? Penentuan di kondisi. Jadi ini untuk kondisinya kita buat array dinamis untuk string copy dari kita copy dari pointer string dari input string. Jadi ini len dan di sini, nah tadi iya len yang di sini adalah string len dari string copy. Jadi string copy dari string tadi panjang stringnya maksudnya. Jadi dari panjang array ya. Ini sama dengan 0 kita pakai dari suku ke 0 maksudnya. Batasnya sampai panjang string, habis itu equals plus. Ini kondisi kalau oh enggak. Ini maksudnya tidak sama. Ini bukan dibalik, ini di akhir. Ya maksudnya kalau dia pas suku ke awal karena i-nya tadi dari 0 kan. Pas suku ke awal panjang kurang i kurang 1 ini maksudnya suku ke akhir dari array-nya tadi. Maka flag ini sama dengan 1, ini flag boolean. Kalau dia 1 berarti true, dia true. Kalau dia tidak sama dengan akhir, maka break loop. Kita berikan string copy karena kita tadi mengalokasi memorinya. Habis itu, kalau flag-nya itu tadi dia true, maka return 0 ini maksudnya false. Kalau dia tidak sama dengan akhir, maka kalau pas true di sini, dia akan false di sini. Return-nya false, else dia true. Jadi kalau dia sama, maka dia true. Kalau tidak sama, maka dia false. Oke. Pas di main-nya sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Ini char pointer string. Ini deklarasi array dinamis. Pointer string, char pointer malloc size array-nya, lalu pointer lalu size dari tipe datanya. Lalu if kalau dia kosong, maka memori tidak bisa dialokasi. Habis itu masukkan array-nya yang berupa string. Kita pakai fgets, string 100 dan standar input. Ini besar array-nya nanti, batas array-nya. Lalu ini string scan. Karena bawaan di fgets ada apa? Ada new line. Kita ganti new line itu menjadi null terminator supaya pas perhitungan di panjang array-nya di sini dia pas. Habis itu ini buat kondisi kalau dia is palindrom. Kalau dia palindrom, waktu dia true, maka kita karena return-nya dia else tadi true kan. Kalau dia is palindrom, maka dia palindrom. Kita buat ke fungsi is palindrom tadi ke string-nya, ke input-nya. Print palindrom, else print bukan palindrom. Kita paste string-nya, str tadi, karena kita alokasi memorinya tadi. Return 0. Oke, kita jalankan. Oops. Oke. Coba yang di sini saja, malam, palindrom, ini. Palindrom, saya bukan palindrom. Naik. Palindrom, level, bukan palindrom. Untuk angka, itu maksudnya kalau dia dibalik, dia sama. Jadi dulu itu palindrom, 1331 itu palindrom. Dan 133331 adalah palindrom. Jadi slender yang tadi bukan palindrom. Oke, itu untuk palindrom dan itulah sekian untuk praktikum 13. Sekian dan terima kasih.